pakai es. Kapurung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mari kita berdoa agar perjalanan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin waktu tadi Madinah, keliling Madinah yang pertama, tertambahannya itu nanti yang kedua, ya, ke percetakan Al-Quran. Namun di Mekah, ya, jadi kita tur tambahannya itu diawalkan. Ya, patokan toilet 3 dan tidak terlalu jauh, malah hotel pertama, ya, hotel pertama belok kiri. Kecuali ibu siapa kemarin tembus kin atau paling ujung. Sudah susah temui jalan tembus paling ujung. Nah, waktunya orang sa'i di lampu hijau itu harusnya laki-laki lari. Nah, bagaimana mau lari? Nah, pegang tas. Yang penting bukan jika diramku dipegang, jangan sampai copot gimana. Ya, biasalah orang kalau lagi capek tuh naik darah sedikit-sedikit. Biasa itu. Tapi alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita semua sehat, ya, dalam lindungan Allah. Terpenting ibadah kita semoga diterima. Kemudian jangan lupa juga, ya, perbanyak doa, ya, karena dalam keadaan kita musafir, ya, doa kita juga terijabah, ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dakwatul mazlum, doanya yang orang terzolimi itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian dakwatul musafir doanya orang yang melakukan perjalanan jauh. Nah, kita ini sebanyak orang tua kepada anaknya, ya. Jadi di sini kesempatan tak banyak berdoa, ya, mungkin banyak urusan tak di Indonesia yang belum selesai, maka berdoalah di sini. Perjalanan kita ke Taif insya Allah 1,5 jam, ya, ke Taif. Nah, mungkin bilang ki ini kok bisnya lain, tidak seperti waktu ziarah di Madinah. Nah, ini karena di luar paket, karena di luar paket, jadi kita cari bis sendiri, bukan bis yang kita sudah kontrak dari awal. Nah, ini di depan tempat melontar ini ada 3 bulat-bulat. Itu eskalator, jalur naik ke atas. Orang Indonesia biasa melontarnya di lantai keempat. Nah, ini dia orang bilang melempar setan, ya. Melempar setan, tapi batunya kembali. Sesama setan dilarang melempar. Jadi Taif, ya Bapak Ibu, itu adalah tempat dulu Rasulullah hijrah, ya. Ketika itu Rasulullah mengalami kesedihan, ya, karena orang yang dicintai wafat, ya, atau meninggal. Rasulullah meninggal. Orang yang dicintai Rasulullah meninggal itu ada 2 orang waktu itu. Istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah ini adalah seorang wanita yang membackup Rasulullah secara hartanya, ya. Jadi Rasulullah berdakwah, Siti Khadijah mengeluarkan hartanya untuk di jalan dakwah Rasulullah, ya. Dan waktu itu karyawannya Khadijah, ya, kemudian karena kepercayaan yang ditunjukkan Rasul kepada Khadijah dan mereka menikah. Waktu itu meninggal Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian paman beliau yaitu Abu Thalib meninggal juga. Abu Thalib ini orang yang ternama di kota Arab, di daerah Mekah dan sekitarnya, meninggal. Dan beliaulah yang selalu melindungi Rasulullah di tengah kejahatan orang-orang kafir Quraisy Mekah. 2 orang ini meninggal, Rasulullah pun bersedih, ya. Akhirnya Rasulullah ke Taif. Taif itu dulu namanya Bani Thaqif, ya. Ke sana untuk menghilangkan kesedihan.
namun ternyata di luar dugaan. Ya, ternyata Rasulullah di Taif juga ditolak. Rasulullah di Taif ditolak. Ya, tidak diterima oleh penduduk Taif. Padahal Rasulullah tidak bersama sahabat ke Taif. Hanya beberapa orang. Ya, Rasulullah biasa kalau kemana-mana sama sahabatnya Abu Bakar, Umar. Namun pada saat ke Taif itu Rasulullah tidak bersama sahabat, hanya sama anak angkatnya. Ya, Zaid bin Harithah, bersama Zaid bin Harithah ke Taif. Malah tambah sedih, ya, karena ditolak sama penduduk Taif. Sebelum kita membahas Taif, Bapak Ibu, ini kita bisa lihat di sebelah kiri kita ada gunung seperti Punuk Unta. Ya, ini adalah Jabal Nur, tempatnya turun wahyu pertama. Ya, ini di sebelah kiri. Ini orang kalau naik ke atas bisa 2 jam sampai di atas. Itu ada kelihatan putih-putih, itu orang naik. Ya, putih-putih itu manusia, itu bukan cat. Namanya Jabal Nur. Di situ turunnya wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Naik ke atas 2 jam, turun 2 jam. Kalau gelinding-gelinding kita dari atas 5 menit, Ji. Insya Allah besok kita ke situ, ya. Adapun goanya paling atas, ya, paling atas. Jabal Nur, goanya juga tidak terlalu besar, cukup 2 orang. Namanya Jabal Nur, goanya namanya Gua Hiro. Tempat Rasulullah menerima wahyu pertama. Jadi insya Allah di Taif, ya, kita akan ke masjid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah. Dia masih sangat muda. Di situ nanti ada makamnya, ada perpustakaan. Kemudian kita juga akan ke Masjid Qub, ya. Masjid Qub ini artinya siku. Jadi Rasulullah, ya, waktu diusir sempat singgah bersembunyi di Masjid Qub. Kemudian ada nanti Masjid Ad-Das. Masjid Ad-Das ini di situ tempat orang penduduk Taif yang menolong Rasulullah, yang memberi makan Rasulullah. Kemudian nanti kita akan ke parfum, ya, pabrik parfum. Nah, itu pabrik parfum, oh biasalah, ya, orang jualan parfum di sana. Seperti kemarin waktu ke kebun kurma, ternyata toko kurma. Di parfum nanti sama, mau belanja tidak apa-apa, cuma lihat-lihat, ya. Karena yang penting itu selfie-selfienya. Kemudian ke pasar buah, ya, ke pasar buah. Dan mungkin ada beberapa tempat tambahan. Dan yang ingin melaksanakan umroh badal, ya, nanti kita akan singgah. Oh, ini bawa semua kain ihram, bapak-bapak, kain ihram ada. Jadi nanti insya Allah kita akan umroh kedua. Kita akan singgah di Mikot Qornul Manazil. Jadi kalau tidak pernah ke Taif, nanti kita tidak tahu mana itu Mikot Qornul Manazil, ya. Jadi Mikot Qornul Manazil ini salah satu mikot penduduk Taif, ya. Seperti yang saya bilang kemarin, kalau kita dari Madinah, mikotnya Bir Ali. Kalau kita dari Indonesia langsung masuk Mekah, mikotnya di udara, di atas pesawat, namanya Yalamlam. Kalau kita dari Taif, ya ini Qornul Manazil, dan insya Allah kita akan singgah di situ bagi yang mau melaksanakan umroh, ya. Nah, umroh kedua ini adalah umroh badal. Badal artinya menggantikan. Jadi kalau seandainya mau badal nanti, mungkin ada keluarga yang sudah meninggal, di sini kesempatan untuk badal, ya. Niatnya sama tapi tinggal ditambahkan an, ya. Kemudian namanya disebut, ya. Misalnya Muhammad, yang kita mau hadiahkan umroh, berarti labbaika Allahumma umrotan an
Muhammad, ya. Atau kalau bisa laki-laki mengumrohkan perempuan, perempuan mengumrohkan laki-laki, ya, seperti itu. Kalau seandainya ternyata ada beberapa orang yang kita mengumrohkan, ya, sedangkan kita harus mengumrohkan satu untuk satu, ya. Jadi ada misalnya